Baik pemirsa, apa yang kita dengar pada saat ini pengalaman yang begitu memang luar biasa, yang mungkin ini adalah suatu pembelajaran bagi kita bagaimana kita untuk hidup, dan gambaran-gambaran itu udah jelas, nyata, tersurat dalam Al-Quran. Tinggal kita menggali dan meyakininya. Kemudian Mas, jadi apa hikmah yang diambil, yang bisa Mas ambil waktu itu setelah 2 kali mengalami dikatakan mati suri itu? Kalau semua kejadian, karena aku bandingkan dengan kejadian yang pertama dan yang kedua sama, sehingga di situ timbul suatu kajian diri saya, Pak. Di situ saya pikir, saya kaji, oh berarti kehidupan tuh mungkin bahasa saya itu masih mungkin sesuai lah dengan mimpi atau di saat saya mati suri lah itu. Jadi pada waktu itu emang saya ngucap apapun itu kan langsung di ini semua itu loh, maksudnya diturutin, diikutin gitu, sehingga ya, itu ucapan itu aja saya kaji sendiri. Jadi berarti ucapan kita kalau emang kita benar-benar ini pasti akan diijabah, berarti ya Kak, itu dari awalnya kajian karena saya. memang ya ada ungkapan gitu kan, bahwa ucapan itu doa. Nah, ucapan itu berarti doa. Betul, berarti betul lah, itu saya kaji Kak, itu benar-benar aku terapkan. Awalnya kejadiannya orang itu kok tiba-tiba ada orang datang minta tolong, ada sakit ini, coba tolonglah Kang, bahasanya itu, ini anak sakit, sembuhkan lah. Aku nggak bisa apa-apa tuh awal, nggak bisa gimana, nggak tahu lah, katanya ada orang tadi ngomong suruh kesini kok. Nah udah gimana lah, nah dalam hati tergerak di situ, kayak udahlah sembuhkanlah. Itu bahasa hati saya tuh berkata kayak itu loh, Pak. Saya sembuhkan lah, gimana saya udahlah, saya nekat aja bahasanya, sedangkan nggak bisa, udah saya ikut karena saya mau pernah dengan nengok, cara apa gitu ya? Mau dengan cara apa, saya berpikir kan orang tua saya atau nenek itu pernah ngobat orang lah, pernah nengok gitu kan. Wah, udahlah cari air putih, aku bilang nggak itu. Ya itu aku bacakan aja di situ doa ya, surat Al-Fatihah lah pada saat itu. Udah aku tiupkan, aku minumkan. Nah itu apa diminum, dia pulang, dia sembuh di situ Pak. Loh, terus saya berpikir, loh masa aku baru baca gitu sembuh, masa iya. Nah dari situ, dari mulut ke mulut, lama-lama kok banyak orang ke situ itu loh. Saya itu nggak punya keahlian apa itu loh. Jadi orang sakit apapun kok minta tolongnya ke saya, tapi ya alhamdulillah itu loh, sembuh semua itu loh Pak. Berarti di situ saya berpikir, oh berarti ya seseorang yang percaya dan yakin kepada orang, asal ucapan kita pun yakin, insya Allah akan diijabah. Di situ itu kajian saya, berarti ya saya yakin saya mampu kok. Ya, dari situ saya terapkan terus, oh berarti benar, yakin aja lah, selama orang itu percaya sama kita, walaupun kita nggak bisa, apapun yang kita ucapkan ya diijabah, alhamdulillah. Nah, itu jadi kajian saya satu. Yang kedua, di situ ada orang lagi Pak, orang berobat itu orang kesurupan kalau nggak salah itu. Kok saya tuh orang itu nampak, cuma yang di belakang itu nampak semua makhluk-makhluk itu loh. Saya gini-gini kan, masa iya itu makhluk itu, seperti apa itu yang saya lari itu, wah serem semua Pak. Ada yang bertanduk, bertarik, ada yang kayak pocong, pokoknya macam-macam. Di sini ya, bertanduk di sini. Cuma ada yang beda. Itu aku lari takut, nggak pernah nengok kayak itu loh. Bahkan waktu mati suri pun belum pernah lihat seperti itu. Cuma orang-orang disiksa lah waktu mimpi itu kan. Tapi kok ini kok lain ini, aku bilang. Orang itu nggak tahu di samping-sampingnya kayak itu, nggak melihat. Cuman saya gini-gini kan mata saya, kok melihat semua, nggak taunya kesurupan itu tadi gara-gara yang itu tadi. Aku pun ikut takut, lari itu nggak pernah. Jadi untuk menyembuhkannya gimana? Itu terus terang cuma aku baca Bismillah di atasnya aja loh Pak.
Itu udah katanya kok panas-panas lu, apanya yang panas dalam hati saya itu. Si makhluk itu habis itu, oh, berarti orang ini aku pegang aja itu pasti jauh lari semua ya. Aku pegang gini aja Pak, cuma dalam hati cuma pura-pura baca padahal cuma bismillah itu loh, ucapan itu aja, wah lari semua itu ya katanya. Jadi, sembuh orang itu. Jadi loh hanya dipegang badannya nah saja. Aku pegang badannya anak orang yang kesurupan tadi kok sembuh. Emang itu lari semua yang disambung-sambung. Makanya kajian saya percaya benar, saya yakin Pak kalau hidupan kita ini berdampingan dengan gaib, itu kajian saya. Allah pun gaib Pak, itu gaib. Tapi bagi orang-orang yang awam kalau menurut saya gitu. Tapi kalau bagi pribadi saya Allah itu nyata. Bagi orang-orang yang arif gitu loh Pak. Yang arif terus bahasanya yang bermakrifat itu Allah itu nyata, bukan gaib bagi saya. Karena saya bisa melihat sendiri gitu. Karena maksudnya melihat gimana? Gini Pak, nampak wujud pun enggak, cuman bahasanya kalau situ ada tiba-tiba tuh, kalau situ mengenal diri sendiri katanya, situ mengenal Allah katanya. Loh, aku kenal diri saya bilang itu belum jadi kajian saya. Siapa lagi lah yang ngomongnya aku masih kayak gini, kok tiba-tiba kok nyaut dari belakang itu nyamper. Mengenal diri sendiri, kita mengenal Tuhan katanya Allah. Masa saya Allah, nggak mungkin bisa gini, orang banyak aku ngaku Allah katanya. Iya. Nah itu terus apa itu saya kaji, berarti Allah itu ya saya bilang. Nah itu ya Allah, ya itulah jadi kajian saya begitu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, nggak taunya di situ, di Al-Quran pun ada artinya di situ, aku cari-cari di situ. Itu aku kaji sendiri. Katanya barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Baca, berarti benar. Nah itu menjadi satu kajian. Jadi Mas untuk mengenal diri sendiri dan meyakini bahwa Allah itu ada bersama kita itu seperti gimana? Satu, segala ucapan saya tadi Pak, katanya kalau kita ngucap Allah itu ngucap, kalau kita bergerak Allah itu bergerak, dan Allah itu esa kan, Allah itu di mana-mana. Mana mungkin orang satu di mana-mana, nggak taunya itulah dari diri kita sendiri, diri sampean, siapapun, semua orang itu semua dekat dengan Allah di situ. Itu kajian saya di situ. Jadi siapapun gitu kan, siapapun itu Allah itu ada. Allah itu ada bagi siapapun, tapi Allah itu gaib bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang arif dan bermakrifat itu Allah nyata Pak. Itu keyakinan saya, kajian saya kayak itu. Ya pemirsa ya, memang kalau dikaji secara syariat memang kita tidak tidak sampai ke situ ya. Tetapi memang hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan ataupun juga meyakini hal tersebut. Nah, kita tidak membahas siapa diri kita dan juga Allah itu apa dan siapa. Tetapi kita kembali kepada topik ya. Bagaimana pengalaman daripada Mas Raden ini dalam mengalami mati suri. Nah, Mas, suak ini kok sampai terdampar ke siak ini seperti gimana? Nah, awalnya saya di rumah tuh bekerja Pak kan gitu. Cuman di saat itu emang nggak ada kerja sama sekali di sana. Kebetulan ada kawan nawan katanya di daerah Rio lah ada pekerjaan di sana. Sehingga pada saat itu pun saya dengan orang rumah, dengan anak itu ada suatu masalah besar Pak, diuji di situ. Habis diuji udahlah masalah ekonomi yang jelas, karena udah nggak kerja nggak apa kan gitu. Ujungnya ngikutlah aran kawan, diajak ke Rio sini Pak, ke Siak sini. Selang sebulan 2 bulan sampai 1 tahun hingga 2 tahun tetap berdomisili di sini. Itu pun kejadian lagi di situ Pak, itu kejadian mati suri lagi, itu lama kan malahan itu. Jadi sewaktu terjadi di sini mati suri ya, itu waktu apa dan sedang apa?
Dan mungkin ada sebab itu ya. Iya. Ada sebab itu. Jadi apa yang dirasakan Mas waktu itu? Itu yang saya rasakan memang luar biasa Pak. Yang ketiga ini saya dipaksa keluar bener, saya itu dipaksa ditarik bener. Padahal waktu itu lagi apa? Habis kerja. Tapi posisi saya tidur itu emang sengaja ya tidur. Itu pun mimpi juga itu. Sakit atau gimana? Sakit Pak awalnya memang. Kerja pagi itu udah nggak enak gitu. Jadi udah jam 4 lah aku pulang tuh udah ngigil demam mana itu. Iya. Jadi udah ini aku pulang aku duduk langsung tidur. Tidur itu begitu ini dua orang ini aku ingat aja dalam hati tuh ini orang ini kok ngikut terus. Cuma ngambilnya itu aku ditarik itu paksa itu Pak. Dipaksa sakitnya ya Allah sampai saya menangis itu nggak ada ampun di situ Pak. Tarik udah begitu tarik lepas itu aku langsung gitu loncat gitu wah gini. Gitu Nah ya? langsung kayak gitu. Ini udah nggak nampak yang maksa aku suruh keluar itu nggak nampak. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Nah di situ kebetulan ada anak saya sendiri, kakak saya yang dari Jawa pun di situ, di rumah situ tuh gini kan tubuh saya. Cuman aku ya ngapain lah orang itu tubuh saya dikit-dikit. Jadi melihat tubuh lagi ya? Iya melihat lagi langsung begitu loncat langsung itu aku nengok tubuh aku. Apa lah? Anak aku masih mainan HP di sana. Ya, ayah itu anak kandung saya yang pertama tuh Pak itu. Kenapa mu aku? Kenapa? Tetep gini aja aku gini kan nggak bisa. Habis itu saudara yang di Jawa itu tadi telepon mobil itu, katanya mau dibawa ke rumah sakit. Nggak usah lah aku loh nggak apa-apa. Aku bilang nggak usah. Aku panggilnya Lek. Nggak usah Lek. Udah telepon Satiman katanya. Telepon Satiman mobil suruh sini. Kan pas hujan juga itu Pak, hujan deras itu. Mobil pun mau masuk ke rumah, jalan pun belum ada. Jadi susah kan itu. Aku ingat aku cekan nggak usah cari mobil, nggak usah ngapain aku nggak apa-apa aku bilang itu. Tiba-tiba mobil itu lelek saya tadi sama Satiman udah bawa mobil ke situ. Tapi mereka tidak dengar ya? Nggak dengar saya hujan itu udah di luar udah gini, tubuh saya tetap diangkat-angkat aja. Misalnya mencegah ya? Ya mencegah jangan dibawa, mau dibawa kemana saya itu. Itu habis itu cepat teriak-teriak anak aku udah nangis Pak itu. Udah nangis ya aku tuh ngapain lah Le nangis lah. Nggak apa-apa ya aku bilang. Tetap dimasukkan mobil situ. Ditutup itu pintunya aku gini jangan ditutup aku loh nggak apa-apa malah langsung tancap aja Pak. Laju aku kejar mobil itu Pak. Mau dibawa kemana aku cuma lari kencang bener aku gitu aku kejar. Habis itu sampai rumah sakit jadi mengejar tuh lari tapi terkejar juga terkejar itu aku cepet bener lari. Janganlah mau dibawa kemana sopirnya aku gini kan mobil kaca depan aku gini janganlah mau dibawa kemana. Habis itu di rumah sakit sini tahu dokter siapa nggak tahu aku di rumah sakit siak sinilah apa ya Tengku Rapian ya. Nah di situ langsung keluarkan roda itu kejadian tahun berapa itu? Kalau itu sekitar tahun berapa ya 2000 berapa 2007 kalau nggak 8 atau sana antara 2007 antara 2008 itu lah kalau nggak salah. Nah habis itu dimasukkan aku pakai kursi dorong sangat udah dipakai apa gitu. Nah di situ ada TV komputer lah mungkin. Iya. Ditengokkan kayak itu kan ngapain lah ini aku gini kan nggak apa-apa. Ini aku cabut tetap lihat bisa. Semua itu lihat semua kejadian itu lihat semua aku gini kan. Nah di situ berhenti anakku nangis itu aku denger nggak usah nangis. Ngapain lah komputer ini mati aku bilang komputer itu mati Pak itu. Garis gitu ya. Garis itu kan. Kan gitu bunyi. Aku pun aku tengok gini ngapain lah ini aku masih bingung lah itu. Habis itu aku gini kan komputer itu. Hidup tetap nggak mau hidup ya? Aku pukul lah itu. Tetap kan. Itu aku ini dicopot semua dipindah ke ruangan tuh tetap aku ikuti. Mau dibawa kemana lagi lah habis itu nggak taunya di situ wah ini
orang mati gitu kok, ini orang mati. Itu ada berapa, 4 kalau nggak salah. Dibawa ke ruangan. Nah, ke ruangan tapi orangnya mati semua di kampung-kampung. Nampak mayat-mayat ya, gitu ya. Nampak gitu. Ini, jumpa nggak dengan mayat? Nggak jumpa, cuman rakyat gitu. Nggak jumpa. Nggak jumpa ya. Cuma aku masih mikirkan aku mau dibawa kemana, nggak itu. Habis itu kok aku ditutup di situ. Udah aku gini-gini Pak, ditutup pakai kain itu. Iya, sarung yang saya pakai lah itu, ditutupan gini. Jangan diginikan. Wah, aku kok kecopot gini nggak bisa, aku nggak bisa napas, jangan ditutup. Aku bilang, jangan ditutup. Nah, kebetulan ditolong anak saya, perasaan buka. Pengen lihat muka saya kan gitu. Wah, ya Allah, lega, aku bilang baru dibuka itu. Itu terasa? Terasa bener. Kalau ditutup gini sakit saya Pak, nggak bisa napas. Gitu. Buka, jangan ditutup, jangan ditutup. Kebetulan anak saya kok nangis itu sambil buka itu gitu loh. Pengen nengok. Lah itu baru lega bener itu ya. Tapi kalau ditutup lagi, wah sakitnya apa nggak bisa napas, gelap bener itu. Oh gitu. Iya. Habis itu udah nggak dirokan, aku udah mau napas susah bener perasaan di situ itu. Tapi tetap ditutup aja di situ lah. Udahlah. Nggak ada yang dengar, semua aku pergi di situ Pak. Waktu itu pergi tahu kemana lah, lari kemana, pulang ke rumah nggak ada, kemana minta tolong siapa tuh. Habis kejadian. Jadi pergi ke rumah. Balik aku lari ke tempat tinggal Mas. Iya, ke tempat rumah tadi awalnya itu loh. Ke tempat rumah, aku buka gelap bener aku bilang. Mana lah aku bilang. Habis itu aku balik lagi ke rumah sakit itu tadi, lari aku Pak. Itu tubuh saya udah nggak di tempat itu lagi. Makanya aku bingung nyarinya. Loh, tadi aku di ruangan ini masih 1, 2, 3, 4 masih, aku bilang. Loh, saya tadi di mana, aku bilang. Itu ingat aku nyari bingung. Jadi mencari gitu. Saya sendiri gitu. Tadi saya tinggal pulang. Ini masih 1, ini aku pegang-pegang. Tadi dekat ini. Nah, itu. Mungkin aku gitu kan ya. Iya gitu. Ini 1 saya buka. Ini 1 buka bukan. Nah, ini saya buka bukan. Aduh. Yang mana? Aku larilah keluar. Lari keluar, mobilnya tadi BE-nya ini yang bawa aku. Wah, aku carilah apa di dalam mobil, aku bilang kan. Aku cari mobil. Ini mobilnya, ini bos saya, ini mobil bos saya tadi. Aku buka-buka semua, terpal apa nggak ada juga di situ. Bingung, ya aku pergi lagi kemana itu. Lari, bingung saya nyari saya sendiri. Di situ, wah mana ya, aku bilang. Wah, sana lagi lah, rumah sakit masuk lagi, ini orang sana sini udah aku berkeringat, nggak ada yang nengok saya, pikir saya itu. Pikir gitu ya. Iya, habis itu aku masuk lagi tempat itu tadi, aku buka lagi, nggak gitu. Nah, ini orang yang tadi masih aku yang mana. Nah terus nah itu ada 1 lagi, aku bilang. Nggak taunya aku buka, ini saya, aku bilang. Ngapalah di sini aku. Nah itu aku jumpa di situ baru. Nah, itu saya. Gimana saya mau pulang ke situ, aku bilang. Nah itu. Dunia, aduh, aku teriak gimana aku masuk. Aku ingat, kebetulan ingat. Aku masuknya kemarin dari kepala kaki aku masukkan. itu was yang di Lampung tuh keingat dalam hati saya itu. Wah, aku gini-gini kan tetap nggak masuk Pak. Nggak masuk Wah itu. Sampai lama bener, aku ujungnya keluar tahu kemana. Aku perasaan pulang ke kampung sana. Tapi kok tiba-tiba langsung ke kampung. Nah, orang tua saya apa di sana. Kayaknya udah mau ke Siak juga dia itu. Jadi waktu itu memang udahlah, dalam hati itu mau ke kampung gitu. Tapi tahu-tahu udah di kampung. Udah ada di kampung. Iya, ada di kampung gitu loh. Jadi apa yang diucapkan tuh langsung saya langsung ke sana loh. Kampung tuh orang keluarga apa udah mau pergi, seakan-akan kayak mau pergi semua. Dengan mau ke Siak, pada nangis semua. Ngapalah mau nangis semua tuh. Aku pulang ke sini nggak ada yang open, nggak ada yang dengar, teriak pun percuma, jauh-jauh, capek saya bilang. Nggak ada yang dengar, saya ngomong dalam hati saya sendiri. Walaupun teriak ya. Iya. Itu di sana itu habis itu apa Pak? 2 orang itu lagi datang lagi Pak. Wah, ini bapak yang kemarin lagi, aku bilang nggak gitu. Apa sekarang udahlah keluarga semua nggak usah ini.
capek situ nanti. Itu bahasanya. Udah ikut saya lah. Aku ikuti orang itu Pak itu. Orang dua tuh. Orang dua itu dia nunjukkan di sana lo ada apa tempat yang enak bener, mau makan enak apa enak, restorannya besar di sana katanya. Itu orang banyak dia ngomong siapalah yang mau ikut kata dia itu gitu. Oh gitu. Iya. Kata orang tuh, wah akulah ikutlah. Jadi yang diajak siapa yang mau ikut tuh kenal nggak? Nggak kenal siapa orang itu, nggak kenal, cuma banyak yang mau ikut. Saya ikut. Kalau ada restoran besar di mana, di sana katanya. Ya pokoknya siapa yang cepat sampai sana katanya, ya itulah nanti yang dapat makanan enak katanya, yang ketemu restoran katanya kan gitu. Jadi gua ini cari semua, aku lewat mana ya supaya cepat. Wah aku lurus aja lah. Ini yang lain cari jalan masing-masing. Jadi Pak, gitu. jadi kita di sini saja karena apa namanya itu kamera tidak sampai bawah ya. Jadi gerakan tangannya itu ya, jadi sewaktu mereka itu berebut mau berlari ingin menuju ke restoran yang makan enak, yang penuh makanan di sana itu berebut semua. Dia siapa yang cepat sampai sana, itulah nanti yang dapat makanan katanya. Ya semua dapat, cuman lama katanya. Oh gitu. Kan gitu. Cuman lama semua dapat ke sana. Wah aku berpikir, wah lewat jalan mana ya katanya kayak itu. Wah ada yang perasaan nggak ada yang kendaraan nggak ada kok itu aku pikir. Wah ada yang lari sini, ada yang lari sini. Aku mikir sana udah ada orang lewat, sana udah orang. Aku mau lewat mana ini? Aku bilang yang lurus. Wah inilah lurus ini aja lah. Jadi tidak ada pakai map waktu itu. Nggak ada itu pikir saya. Ini aku singkat ini aku bilang. Nah disitulah aku lurus. Cuman dari situ itu nggak ada orang sama sekali. Cuman di situ banyak pelayan itu Pak. Mau makan apa aja ada di situ. Jadi menentukan. Aku udah singkat aja lurus aja. Oh gitu. Iya lurus gitu aja lurus. Cuma aku begitu nyampe sana duluan orang yang banyak yang mau ngejar restoran itu belum nampak semua. Kok malah saya yang duluan, berarti pas jalan saya ini aku bilang nggak itu gitu, aku lurus. Wah di situ aku udah makan enak ya. Terus aku seakan ngeliat bapak itu tadi ada di pojok sana kan itu. Pak yang orang banyak tadi mana belum sampai. Dia ada yang lewat sana katanya, dia akan nyampe juga katanya kayak gitu. Oh jadi tidak berpikir atau berprasangka gitu kan siapa. Jadi santai aja gitu Pak gitu. Iya Pak orang yang banyak tadi loh kok belum sampai. Saya bilang itu akan nyampe juga, cuman nanti ada yang sana kok tahu jalannya kemana. Sana hutan. Nah itu. Makanya saya udah nggak open sama yang keluarga, yang saya nggak open lagi. Itu sampai panjang itu Pak cerita di situ tuh. Saya ke sana sini. Enak semuanya di situ itu. Mau enak semua. Enaknya gimana gitu kan? Satu pengen apapun buah tuh pohon, emang pohonnya biasa Pak pohonnya di situ tuh. Cuman buah itu udah di tanah semua perasaan aja. Pengen apa aja kok ada, tinggal makan, tinggal ngambil. Pikir aku santai aja makan. Orang yang di belakang tadi banyak belum nyampe, nanti nggak nyampe juga. Belum nyampe, saya tunggu sampai lama nggak ada yang nyampe. Yang itu tadi ingat katanya tetap nyampe ya, tapi lama. Belum tahu lagi. Tapi tetap nyampe katanya kan gitu. Makanya aku masih jalan-jalan aja di situ. Jadi apa saja yang ditemukan di situ? Yang di situ yang aku temukan satu, di situ nggak ada ini Pak, semua apa tuh namanya terang semua, di mana-mana tuh terang semua, nggak ada malam, nggak ada apa. Matahari? Nggak ada Pak, semua terang semua. Jadi rapi-rapi semua. Orang tuh yang kusut itu kayak orang gila perasaan karena saya cuma pakai sarung, ingat saya sarung kayak gini sama singlet gitu aja. Iya. Kadang aku gini, orang-orang itu kayak itu semua, cuman itu damai semua sama saya, pengen apa ngasih, orangnya tuh baik semua itu loh. Oh gitu. Iya itu. Jadi selama di sana itu istilahnya apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan itu ada semua. Ada semua. Lah ada yang nganter itu loh Pak. Habis itu yang udah begitu lama saya perjalanan di situ,
Begitu saya ini yang ini kok air itu putih Pak, dari pegunungan itu gini ini putih benar putih kayak buku itu putih gitu. Maksudnya mengalir dari pegunungan. Mengalir dari pegunungan itu putih benar. Besar kayak sungai atau ya, kayak air terjun gitu loh. Kayak parit gitu. Iya kayak parit tapi airnya putih benar. Putih. Bukan bening. Kayak susu lah. Oh. Nah itu aku minum kayak gini langsung. Aku masukkan ya gini. Apa ini ya? Nah aku masukkan kepala. Nah aku minum itu manis bener emang. Wah ini susu ini aku bilang. Ini susu aku bilang. Astagfirullah. Minum. Nah anak aku nanti aku bawakan lah itu ingat saya. Jadi dimasukkan. Aku masukkan tanpa pakai gelas lagi. Tanpa. Pertama ada gelas di situ. Aku ginikan itu ada. Nah yang di gelas itu tadi sambil ini buat anak saya. Aku bawa sama buah-buahan itu aku ginikan lari untuk anak saya. Loh, tapi anak saya mana ya? Oh di rumah sakit. Nah itu baru ingat. Oh iya sana. Aku bawa, aku lari ke sana. Tuh anakku aku tahu udah di depan pintu rumah sakit. Siak situ Pak. Oh tahu-tahu udah di situ lagi. Iya, cuma anakku sama lele aku yang di Jawa itu aja, yang lain nggak ada. Sama orang lain. Ini lo aku bawa, ini nih, coba enak ini aku. Minumlah, nak aku, anak aku. Aku gini-gini kan tetap nggak mau. Cobalah rasa lah, aku bilang rasa lah ini enak. Aku gini kan, tetap nggak bisa ngerasa, tetap malah gini-gini. Nggak taunya lama bener loh yang keluarga yang Jawa nggak sampai lo pikir aku ngapain. Ya aku ingat. Oh jadi dengar obrolannya. Ya obrolan sama lele saya itu tadi dengar saya. Berarti mereka lagi menunggu keluarga yang dari Jawa dari Jakarta. Pikir aku habis itu udah buah-buahan aku ini gimana? Ini buahnya ini apa aja ada di sini udah macam. Aku gini-gini kan ini tadi nggak mau ini aku taruh gitu aja. Aku ingat saya itu loh Pak. Ingat saya. Wah, aku sanalah aku cari. Aku tengok 4 masih yang 4 tadi. Oh, saya masih aku keluar nggak taunya di itu ada mobil. Mobil itu nggak taunya ibu saya semua Pak Ibu. Datang ke situ ya. Bu, aku panggil lagi tuh, aku teriak-teriak aku ini nggak dengar, nggak kepegang juga. Katanya terus aku masuk lagi ke sana. Keluarga pun ngikut perasaan, ngikut. Tahu memang aku ke sana terus ini mau masuk nggak tahu lah. Iya. Ikut aja begitu, nangis semua nang aku. Ngapain lah malah nangis, aku nggak dipeluk nggak diapa kayak itu. Anak aku ngomong udah lama nunggu 1 minggu lebih katanya. Ya gimana orang mbakau ini. Jadi katanya nunggu 1 minggu lebih. 1 minggu lebih, 2 mingguan di situ. 2 mingguan iya. Menunggu orang tua datang gitu. Orang tua datang, keluarga datang. Jadi selama itu aku dengar percakapan orang tua sama keluarga. Gimana? Di ruang mayat berarti. Iya, dengar. Itu orang gelombangnya besar Merak Bakauheni, jadi nggak bisa nyebrang itu. Jadi Mas selama 2 minggu itu di ruangan khusus dingin gimana ya? Iya, di ruangan yang ujung makanya saya sendiri di sana. Nggak ada yang lain, perasaan nggak ada yang lain itu. Nggak ada yang lain, cuma aku ngelewatin yang 4 itu tadi. Setiap aku nengok ke sana aku buka aja. Tapi mungkin lain-lain lagi orangnya. Iya, orangnya nggak tahu lah siapa. Habis itu semua satu-satu masuk dibuka. Perasaan aku ya Allah, aku baru bisa napas lagi. Pas dibuka itu tetap balik lagi. Perasaan kayak sesak napas itu Pak. Kayak dicekik gitu kalau ditutup itu. Makanya kalau dibuka cepetlah, buka lagi lah. Satu gantian lah aku bilang gitu. Nah, untung memang ya keluarga satu buka jadi jangan tuh napas. Habis itu yang terakhir bukanya lama. Jadi ini Mas, sewaktu dibuka gitu kan kain penutupnya itu apa yang terlihat dari jasad Mas waktu itu? Waktu itu gelap, nggak nampak apa cahaya pun nggak ada, gelap Pak. Nggak nampak, makanya aku nggak bisa napas, kayak kehimpit gitu loh. Enggak, sewaktu dibuka kan lihat
gitu kan, dibuka oleh keluarga gitu. Ini keluarga aku nampak semua, begitu dibuka itu nampak orang itu nampak semua, tapi kalau ditutup ini ya gelap, nggak bisa napas, sudah kayak dipijak, ditekan begini leher nih. Jadi iya, maksudnya itu jasad Mas utuh atau gimana waktu itu? Utuh, masih utuh ya? Masih utuh. Apa ada perbedaan gitu? Bedanya cuma saya pegang aja kan gini Pak ya. Gini mau aku lepas dalam hati aku. Cuma aku gini kan ini nggak bisa itu. Aku mungkin kan itu. Iya. Waduh, ngapa lah ini nggak bisa gerak dah kalau ini. Nggak bisa gerak udahlah. Nah kebetulan yang terakhir itu lama bukanya di situ aku baru gini napas aku. Nah habis itu bisa aku ingat lah aku ini mumpung bukanya lama kayaknya gitu. Nah aku ingat masuk dari kepala kaki aku dulu. Nah itu aku ingat itu aku langsung kaki aku masukkan gini dulu. Udah aku masuk itu pun sakit, apa nggak bisa, pelan-pelan perasaan masih segini masih sakit, semakin aku ke dalam makin sakit. Aduh gimana aku bisa enggak ini ruangan itu kayak sempit itu loh. Tapi itu aku baru masuk semua aku. Masuk semua itu baru aku pelan-pelan Pak. Belum terbuka aku masih nengok, hati aku masih bicara itu loh. Kok enggak buka loh matanya. Buka. Nah, habis itu baru kayak gini aku duduk, lari semua orang. Lari semua takutan kan. Ngapain lah kain putih aku buka semua. Cuma ini nggak inget, perasaan tetap pakai singlet sama sarung ingetnya. Iya. Taunya aku gini kan masa kayak yang kemarin inget aja yang di sana tuh, masa iya. Loh aku ini masih hidup, aku nggak mati aku. Ini aku gini kan aku lemesin. Dingin mungkin. Dingin ini, makanya aku lemesin semua aku gini kan sendiri gitu. Baru aku di situ sadar semua. Orang dan lari semua, katanya 2 minggu lebih gitu. Ya Allah, dari situlah Pak. Jadi mungkin sewaktu masuk tuh sakit, ya kan, sakit mungkin karena sudah kaku ya. Ya udah kaku itu, kaku, makanya sakitnya minta ampun di situ Pak. Sakitnya minta ampun, makanya di situ habis semua udah tenang, udah damai, singkat aja lah itu kan. Nah, itu waktu aku di rumah udah pulang udah sehat, keluarga masih di rumah sana, sambil aku merenung aku kaji juga di situ Pak. Berarti aku tadi jalan-jalan ke rumah makan, semua orang tetap nyampe tapi lama. Kok aku bingungnya di jalan? Berarti kajian saya di situ semua agama itu semuanya dalam arti benar. Kalau saya nggak ada agama Kristen itu salah, Buddha, Hindu, Katolik salah. Enggak, semuanya intinya mencari suatu kebenaran, cuma jalannya masing-masing itulah. Atau mungkin dipersempit lagi ya. Itu mungkin ya. Hikmahnya itu setiap orang itu mungkin sampai juga ke situ. Tetap sampai ke tujuan ya, itu. Kita batasi jangan agama ya. Oh iya. Nah, setiap orang itu akan nyampe ke tujuan, tetapi itu akan lama tergantung pada amal-amal mungkin. Ya mungkin begitu. Itu kajian saya kayak itu. Jadi gimana kajiannya? Kajiannya itu tadi berarti kita semuanya tuh sama Pak, tetap akan nyampe ke situ, cuma jalan kita lewatnya masing-masing gitu. Jalan kita ada yang lewat sini, ada yang lewat sini, itu adalah kajian saya. Tergantung kepada amal-amalan untuk menuju satu tempat itu, ya. Itu. Jadi suatu tempat keindahan bisa digambarkan mungkin ya walau alam, tetapi itu kita ilustrasikan sebagai surga ya, surga lah, sebagai kesenangan, karena memang di situ ya Mas jumpa apapun yang inginkan ada semua apa yang dipikirkan ada semua gitu kan, dan bahkan air susu mengalir begitu begitu leluasa ya, dari gunung turun gitu, seolah-olah tidak ada tidak ada mata sumbernya ya. Tidak ada sumbernya, yang jelas itu adalah susu, dan bahkan tanpa tahu berapa kilo gulanya atau gimana. Itu memang sudah tersedia di situ apa yang kita inginkan.
gitu. Nah itu mungkin kajian mungkin ya hikmah daripada ini itu adalah bisa diilustrasikan sebagai surga. Nah, bisa saya katakan kayak itu kajiannya. Jadi kalau kita berbuat baik, amal soleh kita baik di dunia, ya itulah tadi tempat yang mulia di situ. Karena gambaran-gambaran dari itu saya anggap ini adalah suatu hal hidayah yang luar biasa dari pribadi saya sendiri, karena itu adalah menjadikan suatu iman atau ibadah saya semakin kuat, keyakinan saya semakin penuh dari satu gambaran-gambaran kayak itu, Pak. Memang tidak semata-mata gitu kan kita dibawa dalam sebuah mimpi yang panjang kalau tidak ada apa hikmahnya. Nah di situ ya kan? Jadi apapun gitu kan, apapun yang Mas alami itu memang suatu apa sebuah kajian sebenarnya. Sebuah kajian yang perlu didalami. Nah Mas mungkin itu suatu pembelajaran yang mungkin ya sekarang Mas sudah diambil hikmahnya itu bahwa kehidupan itu seperti begini. Cuman ya memang luar biasa gitu ya, kok bisa dengan apa namanya, dengan waktu yang begitu lama Mas bisa berpikir kembali dan cara masuknya tahu gitu. Karena ya itulah kayak karena pengalaman ya pemirsa, tapi itu walau ya. Iya betul. Dari awal, dari yang kedua kejadian yang ketiga itu perjalanan kok dari situ itu terus, makanya sering ingat saya, oh kemarin bahasa saya kemarin saya masuknya situ, makanya tetap dalam ingatan saya terus gitu. Nah yang ketiga ini tidak lagi dibimbing, tidak lagi diarahkan oleh kedua orang sosok yang bercahaya ini ya. Iya. Tetapi hanya diarahkan saja. Hanya diarahkan dengan kedua orang ini tadi gitu. Jadi semua gambaran-gambaran kayak gitu saya kaji sendiri, mana berarti orang mati yang di dalam kubur tuh begini, berarti yang di neraka itu begini. Itu kajian pribadi saya kayak itu. Berarti di surga itu di sini ya. Makanya kesimpulan saya mungkin kayak nggak masuk logika kalau saya ceritakan kayak itu. Emang kejadiannya kayak itu hanya ibaratnya asumsi saya lah, pengalaman pribadi saya kan itu. Tuh, tahu benar atau enggaknya saya pun ya enggak ya wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu. Namun memang itu yang digambarkan sewaktu Mas mengalami pengalaman suri itu. Baik pemirsa ya, memang sangat menarik sekali. Dan ini suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa memang hal gaib itu ada. Ya, hal gaib itu ada, alam gaib itu ada, dan apa yang tersurat yang digambarkan dalam Al-Quran itu memang tergambarkan jelas dan dialami langsung oleh Mas Raden sewaktu beliau mati suri. Dan ditunjukkan juga bahwa bagaimana itu neraka, bagaimana itu siksa kubur, dan bagaimana itu bisa dikatakan malaikat mencabut nyawa seseorang atau manusia tergantung kepada amal-amalannya. Digambarkan jelas bagaimana di dalam kuburnya, digambarkan jelas bagaimana suasana surga. Wallahu alam itu kita belum tahu sebenarnya, tetapi dari cerita yang sudah dialami kita bisa mempunyai gambaran bahwa memang alam gaib ataupun surga dan neraka itu memang ada. Dan ini kita kita ambil hikmahnya bahwa dalam kehidupan ini kita punya dua sisi negatif dan positif. Jadi negatif dan positif ini seperti halnya yang digambarkan oleh Mas Raden dalam pengalamannya mati suri. Kalau kita tidak beriman, kalau kita mengikuti ajaran ataupun juga ketidakbaikan dalam hidup, maka dia akan mengalami siksaan, akan mengalami neraka yang akan dirasakan langsung
Itu di dunia. Nah, belum lagi nanti di akhirat, wallahu a'lam. Nah begitu juga gambarannya untuk di dunia. Sudah tergambar jelas apapun yang diinginkan kalau kita yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apapun yang kita inginkan, apabila kita bermakrifat kepadanya, insya Allah semua akan tersedia, semua akan disediakan, karena Allah sudah menjanjikan bahwa kita ditanggung rezekinya, ditanggung segala kebutuhannya selama kita ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, mungkin itu Mas, ada yang perlu disampaikan lagi atau gimana? Ya, yang perlu saya sampaikan dari pengalaman saya bisa menjadi suatu kajian, mungkin jika ada benarnya ya diambil hikmahnya. Kalau saya pribadi ini saya anggap suatu hal hidayah dari Allah yang luar biasa itu dari pribadi saya. Sehingga menambah keyakinan saya dalam beribadah di situ. Itu yang saya gali dari pribadi saya. Itu yang lain mungkin bisa diambil hikmah, mana yang sekiranya benar atau salah itu banyak asumsi pribadi saya, pengalaman saya. Jangan terlalu di inilah kan, karena pengalaman kita masing-masing di situ. Iya dan tidak, saya pun belum tahu, tidak bisa memastikan itu surga dan neraka di situ. Kita serahkan kepada setidaknya kita berusaha menuju ke jalan kebenaran itu. Jadi itu adalah sebuah petunjuk. Ya kan, apapun gitu kan, apapun kita ambil hikmahnya. Itu adalah semua rahasia Allah. Mungkin kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mungkin cukupkan dulu ya Mas ya. Mudah perbincangan ini kita tidak melakukan penelusuran, tetapi ini suatu hal yang menarik juga untuk diungkapkan sebagai suatu pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini dulu kita menggali pengalaman dengan Ki Raden dan sewaktu mengalami mati suri. Mudah-mudahan ini suatu pembelajaran dan kita ambil hikmahnya dalam kehidupan, dan juga kita lebih mengkaji lebih dalam lagi apa yang tersirat dalam pengalaman ini. Baik, saya Kang Tono dan juga Mas Raden tetap di Klana Channel. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Nah, kalaupun ada komentar silahkan. Nah, apa yang mau ditanyakan silahkan. Kami terbuka apapun dipertanyakan. Insya Allah kalau bisa kami jawab, kami akan membalas. Insya Allah. Ya. Akhirul kalam, saya dan Ki Raden undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.